الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh Masjid Al-Hikmah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menjaga kita, membimbing kita dan menolong kita agar bisa istiqomah menempuh jalan yang diridhoi olehnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita mengabdi dan menyembah, kepada Allah kita menunjukkan pandangan kita, kepada Allah kita tunjukkan tujuan kita, karena kalau bukan untuk Allah, untuk siapa lagi? Kalau bukan karena Allah, karena siapa lagi? Kalau bukan demi Allah, siapa lagi? Karena tujuan-tujuan selain Allah hanyalah mengakibatkan kerugian. Harapan-harapan selain Allah hanyalah kekosongan. Angan-angan, cita-cita selain Allah itu kepalsuan yang lelah, tapi lelahnya tidak ada hasilnya. Maka hanya kepada Allah kita menunjukkan amal kita, hanya kepada Allah kita menunjukkan hidup kita, hanya kepada Allah kita menunjukkan cita-cita kita. Kita diciptakan oleh Allah dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, selalu memperhatikan perbaikan dirinya. Selalu perhatikan perbaikan dirinya dan memperhatikan kesolehan dan tidaknya dirinya. Jangan sampai gonjang-ganjing urusan dunia, berita-berita urusan dunia, kesibukan-kesibukan urusan dunia memalingkan kita dari melakukan perbaikan diri dan mengoreksi diri kita sendiri, melalaikan kita dari memperhatikan kesolehan diri kita sendiri. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kesibukan kita mengupdate berita-berita dari negeri, dari luar negeri, berita-berita dari orang-orang, menyebabkan kita lalai dari mengupdate an-naba'ul azim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Apa itu naba'ul azim? Berita yang agung, berita yang besar. Al-Quran. Ada yang mengatakan juga hari kebangkitan.
Jangan sampai keaktifan kita mengikuti berita-berita malah melalaikan kita dari mengikuti berita-berita yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Astagfirullah. Jadi rasanya merasa bersalah sekali. Ini contoh ketika kita membuka WA. Ada tidak saudara kita yang mengirim tafsir ayat-ayat Quran? Ada tidak? Ada kan? Dibaca tidak? Seringnya itu cuma dilewati. Betul? Padahal itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang tak kenapa Allah tuntun orang itu untuk mengeser, untuk membagikan ayat dan tafsir itu. Sementara kalau berita dari yang lain kita perhatian, sementara berita dari Allah kita kurang memperhatikan. Padahal pada saat yang sama, terutama saat ini, kita sangat butuh pertolongan Allah. Kita sangat butuh perlindungan dari Allah. Kita sangat butuh kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ya kita malah apa yang dari Allah kurang mengagungkan, kurang ngerteni, kurang memperhatikan. Maka pantaskah kita mendapatkan pertolongan Allah jika terus seperti ini? Jadi kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobat itulah nanti yang akan menyehatkan hati kita, menyehatkan rohani kita. Di mana rohani hati yang sehat, dia akan kuat untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Ya, sering saya ulang, kaki yang sehat bisa untuk beraktivitas, mata yang sehat bisa untuk melihat, membaca, telinga yang sehat bisa untuk mendengar, tangan yang sehat bisa untuk bekerja. Tapi kalau semua anggota badan tadi sakit, selesai, istirahat, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama, hati yang sehat dengan hati yang sakit berbeda. Hati yang bersih dengan hati yang kotor berbeda. Sehingga dengan bertobat kepada Allah, kita akan mendapatkan hati yang prima, hati yang bugar, hati yang bersih, mampu memahami kebenaran yang Allah turunkan, mampu eling mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati yang kotor tidak akan mampu menyerap cahaya dari Allah, tidak akan mampu mengingat dan eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dibuktikan kalau orang yang selalu eling dengan Allah itu apapun dia kaitkan dengan Allah. Apapun peristiwa dia ingatkan kepada Allah. Apapun pemberian dia gantungkan kepada Allah. Apapun takdir dia sambungkan kepada Allah. Ini tanda orang yang eling kepada Allah. Berbeda dengan zikir. Kalau zikir itu menyebut, melafazkan. Tapi kalau eling, walaupun lisannya tidak menyebut, dia eling. Walaupun eling bukan zikir juga, karena zikir itu juga artinya mengingat, menyebut, sama. Tetapi orang yang eling itu betul-betul kelingan terus dalam semua kondisi dan tempatnya, sehingga dia selalu menyebut nama Allah dan membawa nama Allah. Dan dia selalu menyebut dalam hal-hal apapun Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut Ibnu Qayyim, apapun yang diiringi dengan nama Allah menjadi baik. Kesenangan, kenikmatan yang diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim, kesenangan itu menjadi berkah. Kesusahan, kesulitan, takdir yang menyakitkan, bila diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim, kesulitan itu menjadi mudah.
Jalan buntu, jalan sesat, jalan yang tidak ada solusi, yang gelap. Bila kita bila kita iringi dengan Bismillahirrahmanirrahim, jalan itu akan terbuka dan terang benderang. Jadi jangan khawatir, bersama Allah semuanya akan menjadi mudah. Bersama Allah tidak akan ada yang sulit. Bersama Allah tidak ada yang akan bisa mengganggu dan mencelakai kita. Dan apapun yang menimpa kita, itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Memang semua itu adalah kuasa Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita selalu bertobat dan selalu mendekat, merapat, menunjukkan pandangan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, percaya atau tidak, kita semua akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusannya, di mana bila kita mengimani utusannya, ini merupakan mengimani Allah juga. Bila kita mengagungkan utusannya, kita juga mengagungkan pengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita menghormati utusannya, sama saja kita menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mentaati utusannya, sama saja kita telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani Rasulullah, menghormati Rasulullah serangkaian, sama dengan iman-iman, rukun iman yang lain. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir. Mengimani takdir, mempercayai takdir, sama dengan mempercayai Allah. Menolak takdir, kecewa pada takdir, apa? Sama juga menolak pemberi takdir itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita tingkatkan, marilah kita jaga komitmen kita, kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak ada tauladan lain selain dia, tidak ada panutan lain selain dia, tidak ada pintu manapun yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga melalui pintu Rasulullah SAW. Perbanyak salawat, perbanyak ingat, perbanyak membaca kisah-kisahnya, perbanyak membaca hadis-hadisnya. Bila perlu di masjid ini dibacakan hadis setiap hari. Kalau di masjid kami di At-Taqwa, setiap hari pada subuh itu ada kultum, satu hari baca tafsir 1-2 ayat, hari berikutnya baca hadis 1 hadis dengan penjelasan ringkas, paling hanya 5 menit, itu bahkan nggak sampai 5 menit, supaya Quran dan hadis setiap hari terus mengiringi hidup kita dan masuk ke dalam diri kita. Karena begitu banyak gangguan-gangguan, berita-berita yang nanti akan memudarkan semangat kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti serta meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati. Di pertemuan lalu, kalau tidak salah, ini sekarang tentang khauf dan roja. Khauf itu artinya takut, roja itu artinya harap, yaitu sepasang sikap batin yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ciri orang mukmin adalah di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah dan juga ada rasa harap kepada Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Kalau ada 99 orang masuk surga dan hanya 1 yang masuk neraka, aku takut yang 1 orang itu adalah saya, kata Umar. Ini berarti sifat takut. Kalau ada 99 orang masuk neraka dan hanya 1 yang masuk surga,
Saya berharap yang satu orang itu adalah saya. Ini namanya harap. Jadi orang mukmin itu di dalam hatinya adalah antara takut dan harap. Apabila salah satu dominan nanti menyebabkan ketimpangan, ketidakseimbangan. Misal ya, rasa takutnya terlalu berlebihan kepada kepada Allah ya. Ini akan menyebabkan sikap pesimis dan putus asa. Boleh putus asa? Tidak boleh. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Tidak boleh putus asa. Seperti sekarang ini kita, ya Allah, kapan selesainya? Tidak boleh putus asa. Bahkan ini adalah rahmat Allah yang akan menggugurkan dan mengurangi dosa-dosa kita. Rasa takut, gundah gulana, gelisah, sakit, bahkan tertusuk duri merupakan penggugur dosa. Dan bila pun Bapak Ibu beribadah seumur hidupnya, sholat seumur hidupnya, puasa seumur hidupnya, sedekah sebanyak-banyaknya, itu masih belum layak untuk mendekati Allah sama sekali. Masih belum layak. Oleh sebab itu, supaya layak, Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, Allah berikan sakit. Itu biar kita layak. Karena memang Allah itu luar biasa. Dan orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin banyak musibahnya. Orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin banyak cobaannya. Kenapa ayo? Kok bisa seperti itu? Perhatikan para nabi dan rasul. Cobaannya besar, cobaannya banyak. Kenapa ya? Terkadang kita juga dikasih berita orang-orang soleh, cobaannya sangat banyak di tetangga kita, di sekitar kita, tokoh-tokoh kita. Kenapa ya guru-guru kita kok cobaannya banyak? Padahal mereka orang yang sangat rapat dan dekat dengan Allah. Itu karena mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang ibarat level itu level kelas atas. Sekarang tidak berbicara Allah, coba. Raja punya patih, raja punya menteri, mereka punya patih, punya menteri. Duduknya berdekatan kan? Dekat raja. Fasilitasnya banyak, kemuliaannya banyak, sebutannya luar biasa tinggi, para menteri dan para patih. Tapi jangan salah, kesalahan sedikit saja dilakukan oleh menteri dan patihnya akan langsung ditegur sangat keras oleh sang raja. Betul? Menteri-menteri itu tidak boleh salah sedikit pun. Salah sedikit saja langsung ditegur dengan teguran yang keras. Karena sang raja sempurna, menteri dan patihnya juga harus ikut sempurna. Sementara prajurit-prajurit yang di pojokan, yang jauh, yang di pinggir benteng, yang di mana-mana yang nggak kelihatan, mau salah, mau jegang, mau tidur, mau apa, raja tidak akan ngurusi. Karena nanti yang ngurusi kesalahannya komandannya. Penanggung jawab atasnya prajurit-prajurit kecil tadi. Paham di situ? Tapi kalau orang-orang dekatnya raja, langsung ditegur dengan tegurannya keras, dihukum dengan hukumannya keras, supaya kembali sempurna lagi, dan supaya tambah dekat dan tambah mulia. Dan fasilitas mereka juga beda, gajinya mereka juga beda. Gajinya menteri sama gajinya prajurit yang di pinggiran beda. Terjawab kan kenapa para nabi dan para rasul itu ujiannya besar dan banyak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bertekad ingin mendekat pada Allah, terus mendekat pada Allah dan terus mendekat pada Allah, siapkan ketabahannya, siapkan kesabarannya. Apa mau mundur? Kalau mundur berarti mendekat ke setan dan mendekat ke neraka.
Maju apa mundur? Maju apa mundur? Tetap maju. Berapa lama sih ujian dan sakit musibah di dunia? Tidak lama. Tapi kalau kita mundur, mendekatnya jadi kepada setan. Di dunia ayam tentram, tapi di akhirat masuk neraka lawasnya orang karu-karuan. Kalau kita cerdas, ya kita tetap maju mendekati kepada Allah. Tidak masalah, diuji, dicoba. Jadi 3 saja ya, 3 saja yang kita perhatikan dalam hidup ini. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sabar dan tabah dengan kodo-kodarnya Allah. Nah ini sing anu sing di nomor pira? Jangan kabeh. Tapi kan karena ini embret sing hasilnya surga. Ini pekerjaan yang besar, proyek besar, hasilnya surga, hasilnya ridho Allah. Makanya ya kita harus semangat. Dan nanti di surga sendiri pun berkelas-kelas, ya. Surga itu tidak asal surga, beda-beda. Surga-surga yang di bawah nanti juga merasa iri, merasa aduh, kenapa dulu di dunia aku kurang mempeng. Ya semacam ada orang kaya, ada orang biasa di surga, sama. Derajatnya beda. Ada surganya alim, ada surganya abid. Surganya alim yaitu orang ahli ilmu tinggi sekali. Surganya ahli ibadah kalah jauh. Jadi seperti itu. Kita harus selalu mendekat, merapat kepada Allah. Nah, khauf, rasa takut itu sangat-sangat cepat untuk mendekatkan kita pada Allah. Begitu pula dengan roja. Khauf dan roja ini tidak boleh hilang. Khauf itu juga membuat kita merasa tidak aman dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Al-A'raf 99. Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Yaitu orang yang merasa aman dari azab Allah. Jadi rahasianya orang soleh, hatinya atau tenang, hati tidak pernah tenang. Orang soleh itu hatinya tidak pernah tenang. Ketone tak awalnya tenang, wajahnya tenang, tapi hatinya remuk. Orang soleh itu hatinya selalu hancur, selalu takut kepada Allah. Orang soleh itu cirinya 3. Selalu merasa hina, selalu hancur, pecah hatinya, dan selalu fakir kepada Allah. Itu orang soleh. Tidak pernah merasa aman sedikit pun dari azabnya Allah. Itu orang soleh. Mereka takut terus, khawatir terus. Dan di antara yang ditakutkan oleh orang soleh, orang yang betul-betul ikhlas terhadap Allah, di antara yang ditakutkan adalah perubahan-perubahan. Perubahan. Orang soleh tidak takut orang mangan. Orang soleh orang wedil. Orang apa ya? Orang soleh tidak takut dunia, tidak takut dunia, tidak takut. Yang ditakutkan orang soleh adalah perubahan. Berkali-kali Allah menceritakan perubahan yang dialami oleh iblis. Dari idolanya para malaikat menjadi rojim yang terlaknat. Perubahan-perubahan itu sangat menakutkan orang soleh. Kenapa? Karena mereka sedang berhadapan dengan al-muqallibul qulub, Allah yang maha membolak-balikan hati. Makanya orang soleh itu takut sekali dan selalu mengawasi gerak-gerik perbuatan hatinya, melebihi mereka mengawasi perbuatan lahirnya. Asal ketemu riya sedikit, asal ketemu pamer sedikit, asal ketemu sombong sedikit, langsung diistighfari, ditobati, dihabisi. Aja kayak gue. Orang soleh itu adalah orang sing selalu ngomahi atine dhewek. Sing selalu nyurigani atine dhewek.
Sing selalu nguprak-nguprak aib ya, itu orang soleh. Dina-dina, hari-hari, awan sore bengi selalu ngomai atine dewek. Bapak Ibu sering ngomai atine apa ora? Apa ngomai wong, rasani wong. Nah ini tanda-tanda orang soleh bablas. Orang yang tidak soleh bablas, orang sing malah ngoprak-ngoprak aib orang lain. Ini enggak soleh sama sekali. Riba rasani itu bahaya. Tanda enggak soleh sama sekali. Bahaya. Saya baca itu di sebuah kitab. Orang yang mati dalam keadaan bertaubat dari riba, ini termasuk golongan yang terakhir masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari ngerasani atau riba, ini golongan yang awalnya masuk neraka. Ya, pilih mana? Ya pilih jangan ngerasani sama sekali, ngerasani awake dewe. Ngomai atine dewe. Jadi kalau ketemu dengki, hasad, ujub, bangga diri, takabur, pamer, riya, apalagi semua penyakit-penyakit hati langsung diomai. Aja kayak gue, ora patut, ora ilok, ora sopan. Sing bener, sing tobat, Gusti Allah weruh, Gusti Allah priksani, Gusti Allah nyekseni. Jadi tapi aja diomong nang batin bae. Jadi karena orang soleh itu selalu gitu. Dipuja-puji sama masyarakat, kotone mesem-mesem, kotone maduk-maduk, padahal artinya ngomai terus. Aja GR, aja gemede, aja ujub. Itu orang soleh. Karena ini urusannya sama Allah. Manusia tidak ada gunanya. Pujian manusia tidak ada manfaatnya. Maka selalulah ngomai, nyeneni, ngomai awake dewek artinya dewek. Karena orang soleh tidak merasa aman. Ada seorang ulama yang sudah meneliti ratusan sahabat, ini seorang tabi'in yang bertemu dengan ratusan sahabat. Apa hasilnya? Semua ratusan sahabat ini selalu merasa dirinya masih munafik. Termasuk sahabat mulia yang makamnya dekat dengan Rasulullah, Umar bin Khattab. Dia selalu merasa dirinya adalah orang munafik. Siapa sih orang munafik? Dalam akhir juz 5 itu Fidar kelas minan nar, yang berada di keraknya api neraka. Itu orang munafik. Tapi Umar bin Khattab dan para sahabat itu merasa diri mereka masih munafik. Dan ciri orang munafik betulan adalah diantaranya merasa dirinya tidak munafik. Akhirnya bisa nuduh orang lain munafik kayak munafik. Ini tanda-tanda munafik pemenang, malah hati-hati gitu. Jadi orang mukmin beneran, orang mukmin itu justru orang yang merasa, kata Abdullah bin Mas'ud, yang merasa dosanya itu seperti gunung yang ada di atas pundaknya. Dia takut terhimpit gunung itu. Sedangkan orang munafik adalah orang yang merasa dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia tinggal usir dengan jarinya. Itu orang munafik. Yo, Bapak Ibu masuk yang mana? Yang merasa dosanya seperti gunung atau yang merasa dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya? Ini kalau merasa dosanya kecil berarti munafik. Yang merasa dosanya besar, insya Allah mukmin. Jadi orang mukmin tidak pernah merasa aman. Kalau kita dikasih, ya kalau Aisyah dikasih rezeki ya, dikasih kiriman-kiriman harta, itu malah khawatir. Apa khawatirnya? Aku khawatir ini balasan akhirat yang didahulukan. Ada bahasa ulama mengatakan Al-Jannatul Ajilah, surga yang didahulukan, nanti di akhirat gak dapat surga. Itu Aisyah ketakutan kalau dapat rezeki nomplok, dapat dapat harta kiriman dan macam-macam, itu khawatir. Jangan-jangan ini surga yang dibisitkan. Nang-kana orang nang apa-apa. Takon akhirnya Allah, aku wis ibadah, aku wis sholat, aku wis macam-macam. Kata Allah, bisa bales nang dunia kan, wis kemutan dina iki kowe dikirimi ke akhir banget, itu balasanmu. Kan dulu kamu ibadahnya bukan karena aku, wis bales, aku ada utang.
Iki nak akhirat anaknya neraka, mana lebih neraka? Kan demikian gue lagi baca orang anak aku gitu. Sama orang kafir juga, semua kebaikannya sudah dibalas secara kontan di dunia. Dan bila ternyata sebelum kembali ke akhirat Allah masih ada beberapa kebaikan yang belum dibalas, maka orang tadi akan dimudahkan dalam sakaratnya. Upaya wong Cina kae de mati anteng ayem, itu pembalasan terakhir dari Allah biar Allah tidak ada hutang lagi kepada kebaikan-kebaikannya. Dan bila orang mukmin masih ada hutang-hutang dosa yang belum dituntaskannya, nanti akan dituntaskan di sakaratnya. Sakaratnya disusahkan biar nanti dosanya habis semuanya, kembali kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Jadi hati-hati dengan al-jannatul anjilah, surga yang didahulukan. Jadi kalau kita dapat yang hebat-hebat, dapat karomah, doanya makbul, langsung GR. Kayak kesolehanku, kan gara-gara kesolehanku aku sih kuliah rezeki, aku ini macam-macam. Uli pujian masyarakat, uli penghargaan. Siapa tahu itu surga yang didahulukan. Jadi orang beriman itu selalu takut dan merasa belum aman, merasa tidak aman. Dan fala ya'manu makrallah. Di sini kata-kata makrallah tipu daya Allah. Hati-hati. Dan setan itu hati-hati Bapak Ibu, setan dari 100 jalan ibaratnya, dari 100 jalan. Dari mana setan menggoda? Satu jalan itu adalah dari dosa. Dari 100 jalan, hanya satu jalan setan masuk menggoda kita dari arah dosa. Yang 99 dari arah mana? Yang 99 justru setan datang menggoda dari arah ketaatan kita, dari arah ibadah kita. Dari sholat kita, dari baca Quran kita, dari puasa kita, dari sedekah kita, dari bakti kita, dari akhlak kita. Itu dari situ. Kalau satu jalan dosa kita sudah paham. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan, itu paham satu arah. Tapi yang 99 itu banyak orang lupa. Dan dari perjuangannya membela agama Islam. Kalau yang di Muhammadiyah, dari perjuangannya di Muhammadiyah, ayo hati-hati. Terkadang ya mudah-mudahan disibukkan ya. Semangat sekali kita menampilkan. Ini kegiatanku, ini. Kalau tidak kuat hatinya, bisa jebol, nanti bisa menjadi tidak ikhlas. Makanya selalu memai hatinya, selalu memarahi hatinya agar senantiasa mantep ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghadap Allah itu artinya harus bersih. Menghadap Allah dalam sholat harus suci, badannya harus suci. Sama, menghadap Allah hatinya juga harus suci dari junub-junub penyakit dan kotoran hati. Najis dan junub-junub hati juga harus bersih. Baru bisa menghadap Allah, baru bisa eling kepada Allah. Kalau tidak, susah sekali eling kepada Allah. Kita akan gelap oleh hal-hal yang selain Allah. Apakah kenikmatan-kenikmatan ataukah kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah, itu juga bisa memalingkan kita dari Allah kalau kita tidak ingat kepada Allah. Jadi ya, ini ada satu nasihat. Ini ada dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, dalam menjalankan perintah Allah seperti binatang buas, dalam menjauhi larangan Allah seperti orang sakit, dalam menjalani takdir Allah seperti mayat. Bagaimana penjelasannya itu? Dalam menjalankan perintah Allah seperti binatang buas. Binatang buas apa? Wah, semangat ya. Menjalankan perintah Allah seperti binatang buas, semangat. Rosa, binatang buas kan lemoyok, singa lemoyok kijang, banter pisan. Orang urung kenal, urung mandek ya.
Dalam menjalankan perintah Allah, semangatnya seperti binatang buas. Aja malah kualik menjalankan larangan Allah, semangat. Nek akhirat ya dalam mencari akhirat seperti binatang buas. Ini ideal dulu. Dalam menjauhi larangan Allah seperti orang yang sakit. Orang yang sakit gimana? Ngilari macam-macam kan? Orang sakit ngedoi macam-macam, ngilari macam-macam, orang bisa ngapa-ngapa. Mangan dia orang selera, orang enak. Ilatnya pahit, sugi sate, ilatnya pahit, sugi rendang, ilatnya pahit. Arab adus orang wani, nanti macam-macam. Dalam menjauhi larangan Allah seperti orang sakit, ngilari macam-macam, orang kena apa-apa kena, apa-apa doyan. Sugi maksiat orang doyan, sugi tontonan orang doyan, sugi hiburan orang doyan, sugi bal-balan orang doyan kabeh. Yang kafir itu seperti orang sakit. Dalam menjalani takdir Allah seperti mayat. Mayat apa mayat? Dibolak-balik, diadusi, dikerucuki, ditenek-tenek, ditekuk-tekuk, dibungkusi, dijireti, mandut. Orang protes. Karena mayat protes ya marasi. Aduh lilipan aja dikerucuki ya. Aduh. Ada ditekan petang ya enggak bisa. Mayat itu ya diam saja. Angel apa boten iki menghadapi takdir Allah diam saja kayak mayat susah apa tidak? Ya Allah, ternyata seperti itu ya. Diam saja saat menghadapi takdir Allah itu sungguh-sungguh sulit. Tetapi justru bahagia kita justru ketika kita seperti itu. Diam saja seperti mayat ketika menghadapi takdir Allah. Tidak protes, tidak marah, tidak mengeluh, tidak menolak. Menolak takdir Allah itu percuma. Ini ada kata-kata bagus. Kalau kita bersabar dengan takdir Allah pergi apa tidak? Kalau kita sabar dengan takdir Allah tetap terjadi. Betul? Misalkan nih ya, kita ditinggal wafat oleh ibu kita. Kalau kita sabar, apakah ibu kita hidup lagi? Tidak. Kalau kita sabar dengan takdir Allah pasti tetap terjadi. Tapi dengan kesabaran itu kita dapat pahala. Betul? Kalau kita tidak sabar, marah-marah, protes, kecewa, jerit-jerit dengan takdir Allah terjadi apa tidak? Tetap terjadi. Kita kehilangan wafat ibu, lalu kita marah-marah, terus malaikat terus kebalik kemanin lah, wan besuk, gitu nggak? Tidak, takdir Allah tetap terjadi.